Islam itu penuh cinta. Ngapa Bang Melki? Ya, Kesannya mukanya kisut aja. nih, saya kan ada temen SMA saya nih. Temen SMA waktu SMP nih. Iya. Ini dia tuh ngejelek-jelekin saya, Bunda. Masa saya dibilang, cuman gara-gara ngoceh doang dapat duit. Gitu katanya. Melki, wah tua bener tuh muka, nggak lucu lagi. Sabar aja Bang. Sabar gimana sih? Oh, bawa pasukan? Iya. Sabar gimana, Bunda? Ini saya gedek banget nih rasanya nih. Saya balesin aja. Saya bales nih bener nih. Gedek enak Bang. Budak. Oh iya Bang, iya. Ini pokoknya nih, Bunda, kalau saya ketemu nih sama teman saya nih, saya bales nih. Biarin aja dia kena nih sama saya nih. Idih. Sabar Bang. Astagfirullahaladzim. Pokoknya saya balas. Wah, benar-benar saya kesel banget nih sama orang kayak begini nih. Biar tahu rasa nih, belum tahu saya siapa. Mau balas apaan sih Bang? Ya bales lah, saya balas lagi biar dia kena kayak begini kayak saya. Ih. Saya langsung drop tahu, kayak nggak pengen apa ya menjalani hidup lagi gitu. Intar Elsa aduin ke Bunda. Slow Bang, slow. Slow. Nah, Anakku slow. Iya. Terus slow kita ya? Iya, kenapa Bang? Kita mulai aja ya, Bunda ya. Itu tuh tadi Bunda apa? Apaan sih Elsa? Shh, Elsa, apa yang diaduin? Kenapa Bang? Wah, ada sesuatu yang terjadi pada Bang Melki. Iya Bang. Kenapa Nih, Bun? Kenapa Bun? Bunda-bunda nggak ada yang mau ngomong nih, nggak ada yang mau cerita. Kenapa? TBL. Apaan TBL? Takut banget loh. JDE. Jangan dong Elsa. Bang, Bunda, nih asa aduin beneran. Bang Melki mau balas dendam Bunda sama teman SMA-nya yang dari SMP. Apa tuh tadi nggak tahu dah. Yang suka iri sama Bang Melki. Ini ada saya lagi chatting sama teman saya, teman SMP waktu SMA. Oh iya teman SMP. Kesel banget Bunda. Teman SMP waktu SMA, jadi temannya SMP apa SMA? SD. Bunda gimana? Teman saya SMP waktu SMA. Iya dah. Iya deh, iya. Jadi Boleh buat dia Bang SMP, Melki. saya udah SMA. Ada kelas. Sangat jelek-jelekin saya. Bang Melki cuma modal suara aja bisa dapat duit, kerja tiap hari. Dia bilang kayak gitu. Udah tua banget mukanya, nggak lucu pula. Gak ada dukungan lagi ya saya ini. Saya mau balas dia nih Bunda, beneran deh kalau mau ketemu saya balas. Saya tuh apa ya kayak berapi-api gitu loh emosi saya. Jangan, Bang. Nggak boleh. Kan kita mau mulai acara, jangan dong. Itu teman punya sifat hasad. Akhirnya ngehasut tuh teman-teman yang lain buat ngebully Bang Melki. Nah, Sifat kan? hasad dan hasut. Iya. Assalamualaikum Bunda. Bunda pernah nggak sih menghadapi seseorang yang kerap tak senang melihat kebahagiaan orang lain dan apa yang dimilikinya? Sifat yang dikenal sebagai hasad ini juga bisa muncul dalam hati siapapun termasuk kita tanpa disadari. Tahukah Bunda bila hasad juga hasut termasuk golongan penyakit hati yang bisa berbahaya dan bisa berpengaruh terhadap kehidupan kita di masa mendatang? Bersama Bunda Nada dan juga Bunda Lisa, Bang Melki akan membahas apa bahaya sifat hasad dan hasut bila sudah bersemayam dalam diri kita dan bagaimana cara menghindarinya. Tentunya dalam Assalamualaikum Bunda sesaat lagi. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Senang banget nih pagi hari ini kita ketemu di acara favorit kita yang akan membahas permasalahan sehari-hari yang dekat sama kehidupan kita nih Bunda. Hari ini kita akan membahas perbedaan kali ya hasad dan hasut. Saya soalnya nggak mengerti nih Bunda. Iya. Bisa dijelaskan nanti ya. Baik. Tapi sebelumnya saya mau menyapa dulu nih Bunda yang di studio dari mana? Majlis Talim. Majlis Talim, Asyifa Bekasi. Bekasi. Nah, tema kita pagi hari ini akan dibahas bersama Bunda Nada dan Bunda Lisa. Ada juga teman-teman dari Ar-Rohim. Ar-Rohim. Langsung aja pertanyaan pertama nih Bunda. Iya, baik. Apa sih perbedaan hasad dan hasut ini saya kurang mengerti gitu loh. Iya, baik bahas ya Bang. Bahas, Bunda. Baik deh, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bingung. Kenapa ini? Sebelah mana? Jadi sebelah mana sih? Jadi sebelah mana? Gantian dah. Saya di situ deh Bunda. Iya deh. Di sini deh. Nah,
Oh iya deh, setengah ya. Iya. Iya dah. Ini gara-gara hasad dan hasut nih. Ayo deh. Bunda kan Bunda. Iya deh. Ya Allah, Bun. Ya. Bunda. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kita membahas mengenai masalah hasad atau hasud. Apa sih bedanya? Sifat dasarnya sama, iri, dengki. Cuma kalau hasad ada dalam hati seseorang. Kalau hasud ada dalam hati seseorang tapi ngajak-ngajak orang lain untuk juga bisa mendengki, membenci kepada orang lain. Jadi pada dasarnya hasad, hasud ini sama. Sama dengan iri, sama dengan dengki. Apa sih itu yang namanya hasad? Nah ini nih kalau yang namanya hasad adalah Imam An-Nawawi menjelaskan bahwasannya yang namanya hasad dia ingin memiliki apa ya, di dalam hatinya itu ada sesuatu yang sesuatu itu menginginkan kesulitan terjadi pada orang lain. Nah saya mau ngebahas dulu nih Bang, yang namanya hati itu ada 3 macam. Yang paling tinggi namanya hati yang sehat, qalbun salim, hatinya sehat. Tengah-tengah qalbun marid, hatinya sakit. Yang paling bawah naudzubillah min dzalik qalbun mayyit, hatinya mati. Kalau hati yang mati diajak kebaikan udah nolak aja. Dinasehatin udah nggak terima. Naudzubillah min dzalik. Boro-boro diajak kajian. Karena udah tertutup hatinya, naudzubillah min dzalik. Yang tengah-tengah namanya qalbun marid, hati yang sakit. Nah, ini nih kebanyakan orang berada di hati yang sakit. Apa tanda-tandanya? Tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan. Oh, Jauh Ada tuh padahal Bang ya, yang Mi. begitu. bisa begitu. Kabarnya di mana? Kulkas di Nah, mana? padahal kulkasnya kulkas tetangga, Dia yang dia yang kedinginan. Tetangga punya gelang baru, dia yang nyesek dadanya. Ya, ini hati-hati nih kalau kita punya hati yang sakit, jangan merosot ke hati yang paling bawah yaitu hati yang mati, tapi harus naik ke qalbun salim, hati yang sehat. Kalau hati yang sehat, tetangga punya mobil baru, alhamdulillah. Siapa tahu kita bisa ikut nebeng. Betul. Ya kan ya. Kemudian kita punya saudara bangun rumah, alhamdulillah. Siapa tahu ntar kita bisa numpang nginep di situ. Jadi kalau kita melihat kesuksesan orang lain, tidak ada dengki, tidak ada Cemburu. sesuatu kecemburuan dalam hati, bahkan tidak ingin terjadi sesuatu bahaya kepada orang lain, itu namanya qalbun salim. Jadi melihat kesuksesan orang lain, alhamdulillah. Jadi hati-hati. Kalau memang kita udah mulai ada nih gemericik-gemericik di hati kita. Ngelihat orang sukses kemudian kita gelisah, kitanya yang gak bisa tidur, hati-hati. Memperbanyaklah istighfar. Supaya tidak turun jadi hati yang mati. Karena hati-hati Bang, yang namanya hasad, kata Nabi, iyakumul hasada. Hati-hati dengan sifat hasad. Kenapa? Fa'innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Hati-hati ya dengan sifat hasad, nggak suka dengan kesuksesan orang lain, karena sifat hasad itu bisa memakan kebaikan kita. Sholat nggak ada nilainya, puasa nggak ada nilainya, sedekah nggak ada nilainya. Kenapa? Hatinya masih punya sifat dengki, iri, hasad. Kalau kita melakukan kebaikan, kama ta'kulun narul hataba, seperti api memakan kayu. Api Bang, api. Iya, api. Abang tahu api kan? Tahu? Nah, api. Itu sapi. Ya udah, nggak lucu ya. Ya udah. Itu sapi Bang. Api ada kayu di atasnya, hancur habislah itu kayu. Iya. Ya dimakan oleh api. Itu layaknya seseorang punya sifat hasad. Dia memiliki kebaikan, dia ibadah, maka nggak bernilai apapun, habis jadi abu. Naudzubillah Min min dzalik. dzalik. Jadi kalau ada orang hasad, kita jangan deketin, jangan ikutin. Khawatirnya itu punya sifat penyakit hati yang bisa menular. Naudzubillah Min dzalik. Jadi ini teman saya nih adalah contoh dari hasad nih Bunda ya. Ya. Waduh, itu harus dihindari tuh ya. Saya harus bilang apa sama dia ya? Istighfar kamu, apa saya udah jauhin aja lah pokoknya. udah hindarin aja. Masalahnya dia ada teman SMP saya waktu SMA Bunda. Iya dah. Jadi tuh hubungan saya sama dia tuh kayak gini nih Bunda. Jauh dong. Saya di sini. Oh, ya. Kirain yang ininya Bang. Ih, jauh ya. Bun! Ya. Bunda! Iya. Kalau ada yang mau baper silakan. Tentang Siapa yang mau hasad bertanya? dan hasud. Siapa? Ah, Malu-malu nih yang sepertinya. mana nih?
Nggak ada. Ini nggak ada apa? Bang, saya mau Apa? tanya bang. Siapa yang mau bertanya? Ada. Ini nggak mau, nggak ada apa saya? Saya, maksudnya saya. Oh, Jadi biar oh. dilihat saya dong, saya. Oh saya. gitu, ya. Kita dadah Mi. Yang Boleh, Bunda yang Bun. di tengah ya? Bunda. Iya. Boleh, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baper Bun. Iya. Gini Bun, saya kan dulu punya zaman kuliah saya punya temen Bun. Temennya itu deket banget ya, bestie lah ya. Ya Waktu deh. itu saya ketemu sama teman yang lain. Dia cerita sama saya kalau katanya saya itu dikompor-komporin sama bestie saya. Supaya saya nggak ikutan untuk reunian. Oh. Nah kemudian alasannya dia bilang katanya sekarang saya udah beda. Saya itu sombong gitu. Nah gimana ya Bun, menurut Bunda saya pengen banget ngelabrak dia. Padahal iya. Menabrak. Melabrak. Oh, melabrak. Labrak Bun. Iya karena kan dia ngomongnya itu sembunyi-sembunyi. Maksudnya saya tuh pengen kenapa nggak ngomong sama saya aja langsung gitu. Kenapa harus lewat orang lain. Jadi Bunda mau ngelabrak nih. Iya Bun, Karena bagaimana emosi. menurut Bunda Bun? Iya benar. Ya makasih ya Bun. Wabillahi Bunda taufiq. namanya siapa? Oh iya maaf. Belum kenalan kita. Iya. Udah mau ngelabrak Bang. Iya maaf Ustazah. Nama saya Nawang, saya dari Majelis Taklim Asyifa Bunda Bekasi. Nawal. Nawang. Makasih Ustazah. Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan Ada hikmahnya. karena Islam itu Penuh cinta. Boleh nggak nih kalau ngelabrak orang yang katanya ngomongin kita nih Bunda? Masya Allah, saya bingung. Emang Bunda bisa ngelabrak, lembut banget orangnya. Iya, tapi kan ngelabrak tuh kayak apa ya, menunjukkan rasa emosi. Ayo dong kalau mau ngomong tuh di depan muka saya sendiri Sini dong, begitu. Ya nggak sampai gini gitu. Bunda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'da tahiyyah qala ta'ala fi ayatihil karimah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Kata Allah dalam Al-Quran, dan orang-orang yang menyakiti orang mukmin, baik itu laki-laki maupun perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh kata Allah, ia telah memikul kebohongan, juga melakukan dosa yang nyata. Dosa, berdosa, dosa jika kau melakukannya. Keprok atau keprok? Iya, burung dara kita dikeprokin. Bun, Bunda, ada kabar sama ke kita kalau nih temen udah ngomongin kita, kata kita sombong. Kita nggak mau berbaur lagi sama dia, makanya kita kagak diajakin buat reunian. Gimana nih pengen ngelabrak? Pertama, kita apabila orang tersebut tidak sengaja melakukannya atau memang benar-benar tidak melakukan, pertama Bunda memikul kebohongan dan dosa yang nyata karena menyakiti. Namanya ngelabrak kan gak ada yang manis-manis, gak ada yang pelan-pelan. Kamu bener ya ngomongin aku, kan enggak begitu. Iya. Ngelabrak mah langsung tak ubrak.
Apa itu namanya? Ngelabrak. Dobrak. Dobrak. Ya, loading. Ya, maaf saya salah. Oleh karenanya, pertama hendaknya kita tabayun dulu siapa nih yang bawa kabar. Ya, jangan sampai kita dibawa kabur. Siapa yang bawa kabar, cross check terlebih dahulu kebenarannya. Kalau misalkan memang ia tidak sengaja melakukan atau memang sama sekali tidak melakukan, maka ngelabrak tersebut kita memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Tapi kalau misalkan memang benar adanya, kita mengingatkan ia, kita menegur ia, pantas karena kita mengingatkan ia daripada berbuat dosa. Oleh karenanya yang Islam tuntutkan kepada umatnya adalah wal kaziminal ghaid ya. Wal kaziminal ghaid, menahan amarah. Itu yang perlu kita lakukan. Jadi jangan langsung ujug-ujug ditelan. Ntar orolo. Jadi kita tahan dulu amarah kita. Kita cross check terlebih dahulu kebenarannya, baru wal afina aninas, maafin. Jangan main nabrak dodar bae. Mending kalau pintunya triplek. Kalau pintunya besi, kita nendang langsung. Bengkak. Bengkak bun, tersakit. Rumahnya berangkas, pintunya besi. Iya ya. Bun, Ya. Bunda. Iya. Tentang hasad dan hasut nih, kalau ada yang baper silahkan aja langsung nanya. Tunjuk tangan, siapa? Yang mau nanya? Oh, banyak. semua yang dada-dada. Oh yang di belakang, Bunda Bang. Yang belakang pakai kerudung kuning. Semuanya, Bunda. Semuanya pakai kerudung kuning. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Nama saya Iva dari Majelis Talim Asyifa Bekasi. Iya, Bunda. Ya, saya mau bertanya, Bun. Ada kawan saya baru beli mobil. Alhamdulillah. Nah, dia tuh suka pamer-pamer. Oh, kita lagi nyapu. Kadang-kadang kalau lagi kumpul nih, dia suka keluarin kunci mobilnya. Nah, terus kunci mobil keluar, kata dia. Ya ampun. Oh gitu. Emang kunci mobil bisa keluar sendiri? Ya, Padahal dia jadi keluar dia. Copot. Iya. Jadi suka ditaruh sini gitu loh, Bunda. Nih, gini. keluar. Oh. Gini. Nah, coba. Ketemu nih ceritanya sama Bunda. Apa kabar? Oh gitu. Kunci mobil. Gitu. Oh gitu. Itu memang mobilnya bagus. Nah, tapi dalam hati saya keluar, wah ini mah pamer gitu. Jangan-jangan ini cuma mau pamer aja. Tapi saya tuh jadi takut pas dengar ini tentang hasad. Apa ini termasuk hasad? Gitu. Bun, itu nangis apa ketawa ya? Bun? Ketawa, dia ketawa. Oh, ketawa Bunda. ya? Ketawa. Oh, ketawa ya? Ya gitu aja ya Bunda ya. Baik. Makasih. Ya, Assalamualaikum Masya Allah. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada yang lucu juga ya. Kunci mobil saya. Aduh, kunci mobil baru saya keluar. Iya. Oh gitu. Iya. Mobil saya jalan sendiri. Iya. Gitu. Kalau nggak gini dia lagi jalan-jalan keluar dari tempat temannya. Ih, mobil siapa tuh yang parkir di depan pintu kita ya? Oh iya. Siapa sih Bang? Siapa misalnya? Jangan-jangan mobil saya sendiri. Sorry, Pak. Gitu. Bahas aja deh Bang. Bahas, Ya Bunda. Bun. Ya. Bunda. Sepertinya saya bisa melihat siapa yang punya mobil baru di sini. Tahu, kayak saya tahu nih. Kelihatan dari wajahnya Bang. Masa sih? Kalau punya mobil baru itu matanya berbinar-binar. Wede. Terus hidungnya tuh kembang kempes. Waduh, hidungnya deg-degan. Deg-degan. Oh gitu deg-degan. Deg-degan. Masya Allah. Memang kadang-kadang kita ngelihat orang lain punya sesuatu yang baru, ya. Nah ini nih yang tidak boleh adalah ketika kita punya suuzon, ya prasangka buruk. Memang dia kan namanya mobil dipakai. Masa ketika punya mobil ditaruh di rumah aja? Jadi ngapain tuh punya mobil baru dibawa-bawa ke sini? Iya. Ngapain tuh punya mobil baru dipakai-pakai? Lah kan emang beli mobil juga untuk dipergunakan. Ya, jangan akhirnya tadi prasangka buruk. Ih punya mobil baru, sombong banget dia. Kenapa? Soalnya sengaja datang ke sini pakai mobil yang baru. Kan emang perlu mobil. Mobil lama dijual ya Bun. Mobil lama dijual. Iya kan memang pakai mobil yang Baru baru. makanya. Iya ya. Jadi yang pertama hindari yang namanya suuzon, prasangka buruk ya. Kemudian yang kedua coba tanya sama hati. Adakah hati kita gembira dengan kebahagiaan orang lain? Kalau memang dia memiliki kesuksesan dan kita ikut bergembira, alhamdulillah itu namanya hatinya bersih. Tapi kalau misalnya justru prasangka buruk bahkan kita ingin, bentar lagi tuh mobil juga rusak. Ih itu nyicil, jangan-jangan nyicilnya juga belum tentu bisa bayar. Pengen kehancuran. Inilah yang namanya sifat hasad. Tinggal tanya sama hati kita. Kalau memang
kita gembira, ikut senang, ya Allah pengen lihat dong mobilnya. Ih cakep banget, warnanya apa sih? Abu-abu ya? Oh gitu, enak banget nih. Kayaknya enak nih kalau jalan-jalan. Alhamdulillah. Selamat kita dari penyakit hati. Tapi kalau sekiranya kita berkaca kepada hati kita, teman kita punya mobil yang baru, dia nggak ada niatan buat menyombongkan diri, emang tuh mobil dipakai. Emang sering dipakai. Emang sering dipakai dan juga tidak ada tujuan untuk menyombongkan diri. Cuma hati kita bahkan kesel, keganggu, istighfarlah. Dikhawatirkan itu jadi pintu masuk setan sehingga kita punya sifat hasad, naudzubillah min dzalik. Ya Bun ya. Tapi Iya. emang kalau biasanya kalau kita punya sesuatu yang baru tuh ya bunda-bunda gini mungkin dia tuh searching face. Apa tuh Bang? Searching face itu cari muka Bunda. Oh, searching, cari. Iya, Face muka. kita Google aja searching. Iya, kan namanya mobil baru. Gimana ya biar teman-teman aku nih tahu gitu kalau ini mobil baru. Oh, ya. sengaja bawa jalan. Iya. Kaca dibuka semua. Dibuka. Foto. Tapi teman-temannya nggak ada yang ngeliat tiba-tiba. Oh, iya. Gitu. Dia punya cara lain. Gimana Bang? Video call ke teman-temannya. Set, mobilnya kebetulan ditaruhnya di kamar. Hai teman-teman, aku mau tidur dulu nih. Ada mobil barunya. Gede juga kamar tidurnya ya? Ya nggak mungkin ya Bunda ya. Iya. Ya udah lupakan ya. Lupakan ya Bunda ya. Bun. Iya. Bunda. Iya. Boleh kalau ada yang masih baper silahkan. Siapa yang mau bertanya? Ayo. Boleh. Oh. Iya Bunda. Iya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Baper nih. Iya. Saya Meli, bukan Bang Melki. Kayaknya Oh, dibilang. oh, Meli. Diki. Oh, Diki. Saudaranya Bang. Kirain. Beda Kak. Oh. Meli. Bunda Bunda Meli. Meli. Gini ya Bunda, saya punya saudara, ada Om. Dia tuh orangnya tajir banget. Terusnya kaya, tapi dia juga baik. Sedekahnya, ibadahnya, semua baik. Tapi ada saudara yang lain itu masih kayaknya nggak suka gitu melihat dia. Tuh, itu gimana ya, masih ada orang yang padahal udah baik banget, udah segala macem, dia masih aja ada irinya. Masih ada orang yang sirik ya? Iri ya, dan hasadnya itu saja. Bunda, itu aja sih, terima kasih. Iya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahasnya setelah yang satu ini aja deh Bunda. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun. Bunda. Iya. Tema kita pada pagi hari ini adalah hati-hati dengan penyakit hasad dan hasut. Nih Bunda tadi, Bunda Sandra ya? Bunda Meli. Bunda Meli menceritakan kalau ada saudaranya yang kaya raya, tapi dia baik banget sama semua orang. Masih ada aja tuh yang iri tuh sama saudaranya. Masya Allah, Bun. Ya. Bunda. Iya. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, jangan jelaskan tentang dirimu kepada orang lain. Orang yang sudah mencintaimu tidak butuh itu. Dan orang yang membencimu pun tidak akan percaya tentang hal itu. Jadi walaupun sebaik apapun kita, bagaimanapun nikmat yang kita punya nih, kalau misalkan kita mengutarakan orang yang cinta mah, wah kita nggak punya kelebihan apapun juga dia girang-girang aja. Tapi kalau ada orang yang benci, kita bilang alhamdulillah nih ada rumah, ada ini, orang kagak percaya, betul? Betul. Oleh karenanya kita nih orang manusia awam yang masih banyak dosa. Nabi sekalipun terbebas daripada dosa, maksum, masih aja ada yang iri. Masih aja yang kagak demen. Saban hari diludahin. Saban hari taruhin paku depan rumahnya. Dikasih kotoran di depan rumahnya. Suatu hari ketika Rasul keluar dari rumahnya, Rasul selingkuhan aja. Ditanya sama sahabat, ya Rasul lagi ngapain? Lagi nyai langganan. Kata Rasul, oh yang suka ngeludahin, sakit Rasul. Sakit apaan? Au, COVID kali. Apa Rasul ngesumpahin, nyukur-nyukurin? Enggak, Rasul datengin ke rumahnya. Tok 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 pak tung tung pak.
Ditanya, siapa itu? Muhammad. Muhammad yang sering aku ludahi? Ya. Benarkah itu? Ya. Namanya kenapa tidak ada orang yang menjengukku selain engkau Muhammad? Oleh karenanya aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan engkau Muhammad Rasul utusan Allah. Oleh karenanya dengan akhlak yang baik kita balas akhlak itu perbuatan yang buruk itu dengan akhlak yang baik, maka orang tersebut akan menjadi baik kepada kita. Insya Allah, kalaupun orang itu tersebut masih melakukan dosa atau masih gendek sama kita, urusannya dia sama Allah. Yang penting kita tetap baik sama orang. Biarin Bun, namanya mau jelek diomong, bagus diomong. Emang namanya hidup, pasti aja ada yang suka, ada yang gak sukanya. Oleh karenanya kita tetap baik sama orang, tetap berhusnuzon dan doakan apabila orang tersebut memang hasud kepada kita, doakan agar kita tetap senantiasa di bawah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi saya ingat sebuah pepatah dari Tanzania Tenggara. Itu ada yang mengatakan Tahihu daniyaho akhikandas nikhonia gatanha. Gatanha. Gatanha belakangnya. Apa tuh Bang? Bukan gatanha. Apa? Dekhaha. Oh ganti lagi Bun. Iya. Dekaka itu ada ayam dekaka. Ada itu emang bahasa sana Bunda. Gitu. Jadi kita tidak perlu ngiri selalu sama orang. Ngiri itu percuma. Kadang-kadang kita juga perlu nganan Bunda. Kiri-kiri dan ke kanan gitu. Iya gitu. Jadi kakak itu kanan. Kanan kakak. Bukan kakak. Gerak. Ada hanya Bunda. Coba Bun. Ada Bunda ya. Jangan suruh saya ngulang ya. Saya suka belum hafal lagi ya. Bun. Ya. Bunda. Masih ada yang baper silakan. Mau? Nanti ya. Oh, yang di depan nih Bang. Bunda. Awas silakan. Bun. Kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baper Bang. Iya. Mau nanya Ustazah. Iya. Sedih banget ya. Iya. Ada intermezzonya Bang. Oh iya. Apa tuh? Ada intermezzonya. Oh lagu-lagu. Ustazah, ini masuk nggak ya pertanyaannya dalam kategori kita Hasad dan hasud. menghasut? Satu ketika saya makan ke satu restoran yang mehong. Mehong tuh Mahal. Oh bukan yang di sini carong-carong. Cemong. Endolita. Endolita tuh enak. Enak. Bahasa Tanzanianya apa tuh Endolita? Endolita Bang. Bakduhum. Kenyang Bang, Ustazah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu sampai kenyang banget gitu ya. Terus saya cerita sama teman. Iya. Teman saya kepo. Bunda, mic-nya makin lama makin bawah nih. Oh iya, kesini. Suka lupa ya. Ntar nempel Bang. Yang jangan, biasa aja. Oh jadi tadi makan sampai kenyang. Kenyang. Tuh kayak ada Bang bahasa Tanzania juga Bang, ada Bang. Mikir. Ya kenyang, warege. Wareg banget. Wareg banget. Iya. Sampai kekenyangan Ustazah. Iya, Bunda. Teman saya kepo. Terus saya bilang, tapi saya habis makan kenyang, sakit perut. Gitu. Mendingan nggak usah ke sana gitu loh. Jadi lupain aja lah gitu. Gak usah di situ gitu pokoknya. Nah itu pas saya sampai rumah saya mikir, aduh saya termasuk yang menghasut nggak sih, hukumnya tuh apa? Oh, itu aja sih. jadi temennya ngajak makanku ke restoran itu, dia bilang jangan makan di situ deh, aku habis makan di situ kemarin sakit perut. Gitu ya, gitu kurang lebih ya Bunda ya. Begitu Abang, Ustazah. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal mah udah kendor-kendor. Iya, tekondol-kendol. Endolita. Termasuk hasad atau hasutnya nih Bunda. Iya. Tidak apa ya, tidak mengiyakan temennya, Iya. tidak merekomendasikan. Iya, udah kenyang terus tiba-tiba perutnya nggak Sakit enak. perut. Itu bahasa Tanzanianya apa Bang? Hau amat. Hau ah. Hau gitu. Hau ah. Iya deh. Bun. Ya. Bunda. Saya mau kasih pantun dulu Bang. Boleh Bunda. Jawab ya Bun ya. Seikat rambut dijepit melati. Ajib. Ringan gemulai, jelita pasti. Ajib. Hasad hasutnya hati-hati penyakit hati. Ya. Jangan sampai dibawa mati. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai dibawa mati. Tapi perlu kita berhati-hati. Kenapa? Karena khawatirnya apa yang kita lakukan jadi itu penyakit hati. Kesimpulannya bagaimana Bang?
Hai? Kesimpulannya bagaimana tadi ya? Ya hati-hati penyakit hati. Ya Allah, kalau yang semacam itu bukanlah iri hati, tapi yang tadi disampaikan adalah berhati-hati. Oh berhati-hati tapi nggak apa-apa tuh berarti. Iya, kenapa? Karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan orang lain. Menjaga teman kita untuk tidak terjadi hal yang apa yang kita alami. Tapi juga kan hal semacam itu bukan berarti datangnya dari warung itu kan. Mungkin sebelumnya lagi habis makan basreng, tahu nggak Bun basreng Bun? Basreng. Basreng. Kayak kejadian saya itu ya. Atau bisa juga garpunya ketelan. Iya, ya kan? jadinya luka perutnya, Luka, nggak sakit. sengaja. Oh bisa gitu ya Bang ya? Ya ketika lagi lahap-lahap gitu, garpunya mana nih? Oh ketelan. Gitu. Iya, jadi bukan berarti ketika yang kita alami itu datangnya dari si basreng, datangnya dari warung itu. Bisa jadi memang perut kita lagi nggak sehat. Sebelumnya kita sudah memiliki penyakit di dalam perut sehingga dampaknya ketika habis makan itu jadi deh perutnya nggak enak. Iya. Lalu jadi bagaimana solusinya? Sampaikan saja apa adanya bahwa enak kok makanan di sana murah-murah. Banyak juga yang datang cuma kebetulan ketika saya datang perut saya lagi nggak enak. Jadilah keluar. Mudah-mudahan kalau kamu datang perut kamu nggak apa-apa. Iya. Nah, itu kan keterbukaan yang insya Allah akan menyelamatkan diri kita, menyelamatkan orang lain, dan kita insya Allah tidak punya hasut kepada juga yang punya warung tadi. Gitu ya Bun ya. Sama-sama Bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Satu penanya lagi deh. Ayo siapa yang baper? Aduh saya udah maju lagi. Besok-besok aja deh. Iya ya apa-apa deh. Omong suka gitu. Maaf ya Bunda ya. Orang dalam dulu ya Bun? Iya. Ya udah besok aja Bang. Passwordnya orang dalam. Baper nih. Iya. Bagus. Bagus ya. Apa pertanyaannya? Gini Bunda, ini kan temanya hasad sama hasut. Ini ada tetangga Bunda, bawaannya tuh iri aja sama orang. Ada orang yang anaknya naik kelas, dia ngomel, dia ngiri. Ada yang beli apa gitu, dia ngiri. Padahal tuh keluarganya baik-baik, bagus-bagus. Kita teman-teman udah nasehatin, malah dibilang sentimen. Nah ini gimana nih Bunda nyikapin yang kayak gini? Jadi sentimen Bang. Gimana ya Bunda? Udah kita bilangin dikasih. Sentimen nih malah digituin. Langsung aja dibahas Bunda. Coba kalau perempuan. Nah, kenapa? Oh sentimen. Sentigel, karena ini laki sentimen. Baik, Bun. Ya. Bunda. Iya. Dosa pertama kali yang dilakukan ketika di langit yaitu dosanya hasad atau hasudnya seorang iblis yang iri kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Dan dosa pertama yang dilakukan di alam dunia pun adalah dengki. Daripada salah satu anak daripada Nabi Allah Adam alaihissalam membunuh salah satunya, Habil dan Qabil. Oleh karenanya apabila orang mempunyai iri dengki, tapi ia tidak mau mendengar apa nasihat daripada orang lain, tidak mau diobati, maka na'udzubillah akan tumbuh terus menerus itu penyakit-penyakit yang lainnya. Orang kalau udah punya penyakit hati lain mukanya Bun. Dah bibirnya ke kanan. Ya, bibir atas ke kanan, bibir atas ke kiri. Ngelihat orang punya rumah besar, langsung kumat jantung koroner. Orang punya mobil baru langsung diabetes meletus. Melitus. Ya, oleh karenanya tetap diingatkan. Jangan sampai penyakit itu menggerogoti sehingga amal-amal yang lain rusak. Amal-amal yang lain hilang. Diibarat kata kita nih di padang pasir yang tandus. Udah ngumpulin kayu bakar buat kita masak. Udah kita kumpulin tuh kayu bakar, tiba-tiba kebakar begitu aja. Itu kayunya hilang begitu aja. Apa yang bakal bisa kita lakukan? Sholat udah, pahala puasa semuanya udah dapet. Tapi gara-gara dengki, iri hati, terbakar semua amalan-amalan. Oleh karenanya tetap dinasehatin ya. Gitu Elsa. Ya Bunda, makasih. Sami-sami. Kita lanjutin setelah satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Ada hikmahnya. Islam itu penuh
Assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Bunda Nada, Bunda Lisa. Jadi caranya gimana nih agar kita terhindar dari penyakit hasad dan hasud? Tentunya pertama banyak bersyukur. Allah kasih 2 mata, Allah kasih 2 lubang hidung, semuanya adil. Nggak ada tuh yang pesek dikasih 1 lubang bolong hidungnya. Yang cantik kan mancungan dikit dikasih 2, nggak ada. Semuanya dua-duanya ke bawah. Coba kalau lubang hidung ke atas, hujan, merekbek hadirin. Sesek. Ya. Yang pertama bersyukur. Yang kedua tanamkan rasa rendah hati. Kata Nabi, jika engkau melihat ada orang yang diberikan kelebihan, baik dari harta ataupun fisiknya, maka kau lihat orang yang di bawah. Jangan lihat mulu ke atas, ngedengkak, entar kesandung. Nah, Banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang namanya hasad itu adalah penyakit hati yang ada di dalam dasar hati. Oleh karenanya bersihkan hati kita. Ya, tadi pertama Bunda Liza sudah sampaikan bersyukur. Yang kedua untuk membersihkan hati adalah bagaimana? Yang pertama memperbanyak berzikir kepada Allah. Sering kita membaca Al-Quran, sering kita membaca sholawat, kemudian isi hati kita dengan selalu mengingat kepada Allah. Kalau kita selalu mengingat kepada Allah, maka tidak akan kita izinkan hati kita penuh dengan rasa benci kepada orang lain, karena ada Allah dalam hati kita. Amin ya amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua terhindar nih dari penyakit hasad dan hasud. Bunda Lisa boleh ya pimpin doa sebelum kita akhiri acara pagi hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma sahil umurana. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, juga permudahkanlah urusan-urusan kami ya Allah. Jauhkanlah kami daripada penyakit iri hati dan dengki ya Allah. Rabbana antina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bunda Lisa, terima kasih Bunda Nada, terima kasih teman-teman Arohim. Terima kasih Bunda yang udah hadir di studio kami pada pagi hari ini. Terima kasih juga buat Bunda yang ada di rumah. Kalau mau nonton langsung studio kami, langsung DM di Instagram atau email ke sini ya. Mau kasih kritik, saran, atau tema boleh ke sini juga. Insya Allah kita hadir lagi setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Jangan galau, jangan baper, karena Islam itu penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan